Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 3 ini. Dan barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya dalam rangka belajar menuntut ilmu agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya pada pelajaran yang kelima, insyaallah. Setelah kemarin kita membahas masih di rukun Islam ya, rukun Islam yang 5. Sekarang kita masih di rukun yang pertama, yaitu apa? Ya, syahadat ya, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Setelah kita merampungkan dari beberapa pelajaran, alhamdulillah, sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-6 ya, yaitu syahadat Rasul. Nah, maafan. Pelajaran yang ke-6 yaitu syahadat Rasul. Ya, baik. Kita masuk ke pelajarannya dulu. Nah, ya, ini harusnya ini ya. Baik. Ke pelajaran 5. Di buku kita pelajaran 5 atau pelajaran 6? Maafkan ya, saya agak lupa. Taib. Syahadat yang pertama yaitu rukun yang pertama dari rukun Islam itu 2 kalimat syahadat, dan kita telah membahas syahadat yang pertama ya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang makna dan juga konsekuensi atau keharusannya. Keharusan dari syahadat la ilaha illallah. Sekarang adalah bagian yang kedua, atau bagian yang kedua itu syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tentang makna syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga nanti ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sekarang ke maknanya dulu ya, atau dari keharusan ya, konsekuensi dari syahadat anna muhammadar rasulullah. Ya, tidaklah sempurna keimanan seseorang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah sempurna persaksian seseorang bahwa Muhammad adalah Rasulullah kecuali dengan melakukan 4 hal berikut ini. Ya, jadi setelah kita bersyahadat ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya mengandung keharusan. Apa yang harus kita lakukan? Apa konsekuensi atau keharusan dari ucapan asyhadu anna muhammadar rasulullah itu? Maka yang pertama adalah tasdiquhu ya fi ma akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun beritanya. Selama itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membenarkannya. Ya, harus membenarkannya. Misalnya tentang berita adanya surga dan neraka, ya, adanya alam kubur, siksa kubur, dan seterusnya, maka kita harus membenarkan selama itu benar-benar datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fi ma amar, ya, yaitu mentaati perintah beliau, ya, mentaati apa-apa yang diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, ya, memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kemudian memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, maka kita harus mentaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya istinabu ma naha anhu wasajar, ya, meninggalkan apa yang dicegah dan dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang dicegah ya dan dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya. Nah, tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul SAW melarang kita untuk berbuat syirik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Maka kita tinggalkan itu. Nah, kita tinggalkan perbuatan syirik, kita tinggalkan durhaka kepada orang tua, kita tinggalkan semua perbuatan
dosa, ya, berkata jelek, menghina teman, nah, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk kemaksiatan, maka kita harus tinggalkan karena semua itu adalah dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya ibadatulillahi bima syara. Ya, beribadah kepada Allah dengan syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah kalau kita beribadah kepada Allah yaitu dengan apa? Ya, yaitu dengan syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah itu dengan syariat ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi kita beribadah, sholat, puasa, zakat, haji itu harus sesuai dengan tuntunan siapa? Ya, tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada ibadah-ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasul, maka ya kita beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah konsekuensi-konsekuensi atau keharusan ya. Nah, dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ya setelah kita bersyahadat, kemudian sudah mengetahui ya apa dari makna dan keharusannya, nah maka ini adalah bentuk dari uh, bentuk dari konsekuensi ucapan kita sendiri. Kalau kita sudah bersyahadat, maka itulah konsekuensinya ya dari 4 hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalil dari syahadat anna Muhammad Rasulullah itu sangat banyak ya. Contohnya di surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kita harus meyakini bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Rasul dan utusan Allah, dan beliau adalah sebagai penutup para nabi. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada nabi lagi sampai akhir zaman. Tidak ada nabi lagi sampai akhir zaman. Jika nanti ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, maka itu adalah seorang pendusta, karena ya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup para nabi, artinya tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW ya, dan Nabi Muhammad SAW telah wafat, dan sampai nanti akhir sampai hari kiamat ya tidak akan ada lagi nabi. Baik, barakallahu fikum, nabi dan juga rasul ya. Baik, sekarang yang terakhir adalah syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah pengakuan atas kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengakuan dalam hati. Ya, kemudian pengucapan syahadat dengan lisan. Nah, tadi sudah kita ucapkan tentunya. Kemudian mutabah atau mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membenarkan segala yang beliau kabarkan, mencintai beliau SAW melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Kemudian yang keenam, mendahulukan sabda beliau dibanding dengan perkataan siapapun. Ya, maksudnya dari makhluk ya. Nah, ini dari syarat-syarat ya, yaitu pengakuan ya atas kerasulan SAW, pengakuan dalam hati ya bahwasanya Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, kemudian mengucapkan syahadat dengan lisan kita, mutabah yaitu mengikuti beliau SAW, nah, dalam hal ibadah, kemudian membenarkan segala yang diberitakan tadi sudah disampaikan, dan mencintai beliau melebihi cinta kepada seluruh manusia termasuk ya dari bapak ibu kita sendiri. Cinta kita kepada Rasul SAW itu lebih tinggi dibanding cinta kita kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian itu kepada Rasulnya, baru setelah itu kepada kedua orang tua kita. Nah, itu urutannya ya. Kemudian yang terakhir, mendahulukan sabda beliau dibanding perkataan orang lain. Jadi kalau Rasul SAW sudah mengatakan ya bahwasanya ini adalah wajib, maka jikalau ada seseorang yang mengatakan itu tidak wajib, maka ya kita tinggalkan ucapan seorang tersebut. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul mengatakan itu haram, ya kita katakan haram, ya, dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Misalnya ada seorang yang mengatakan bahwasanya
Apa ya, yang mudah misalnya daging babi. Daging babi itu kata Rasul SAW itu adalah haram. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya daging babi itu halal, ya, bahkan enak untuk dimasak. Maka mana yang kita harus ikuti? Ya, perkataan Rasul SAW mengatakan bahwasanya babi adalah haram, maka kita kan babi itu adalah haram untuk dimakan. Begitu. Baik, barakallahu fikum. Ini saya dulu di pelajaran kali ini tentang syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.